Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Bapak-bapakku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta taufik berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kebutuhan dan kewajiban kita, yakni sholat subuh secara berjamaah. Ya, insyaallah akan kita lanjut dengan mencoba mengkaji isi dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Sekarang kita masuk ke macam-macam dosa. ثم الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين وإلى ما بين العبد وبين ربه. Kemarin kita sudah bahas macam-macam dosa yang berdampak pada sifat. Sekarang kita bahas macam-macam dosa. Jadi yang kemarin sifat, sekarang macam dosa itu berapa? Jadi kata Imam Ibnu Qudamah, kemudian dosa itu terbagi kepada ma yata'allaqu bihuquqil adamiyyin, apa-apa yang berhubungan dengan hak-hak adamiyin. Jadi yang berhubungan antara sesama manusia, wa ila ma bainal 'abdi wa baina rabbih, dan kepada apa-apa di antara hamba dan juga Tuhannya. Jadi dua itu ya cuman dua, antara dosa sesama dan juga dosa kepada Allah. Antara zalim kepada sesama atau zalim kepada diri sendiri, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama yata'allaqu bihuquqil ibadi fal amru fihi aghlabu walladhi bainal 'abdi wa baina rabbih fal 'afwa fihi arja wa aqrab illa an yakuna syirkan wal 'iyadu billah fadzalikal ladzi la yughfar. Jadi apa-apa yang berhubungan antara sesama, itu kata Imam Ibnu Qudamah, dan tentu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW,
Jadi apa yang berhubungan antara sesama itu lebih rumit. Jadi dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama itu lebih rumit dosa kepada sesama. Jadi menzolimi orang lain itu diampuninya lebih rumit daripada kita bermaksiat kepada Allah. Karena hubungan antara sesama ini harus diselesaikan dulu, baru Allah ampuni. Kalau bermaksiat kepada Allah, misalnya melakukan suatu kesalahan, kemudian dia menyesali, dia mengakui berbuat salah, dia mencela dirinya, kemudian dia bertekad untuk bertaubat, baru dia bertaubat, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa kepada sesama, harus minta maaf dulu. Kalau masalah uang yang dicuri, uangnya harus diganti dulu. Jadi selesai dulu urusan berdua, baru Allah mengampuni. Wa qad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dawawin 'inda Allah azza wa jalla thalathah. Dawawin, catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Diwanun la ya'ba'u Allah bihi, wa diwanun la yatruku Allah minhu syai'an, wa diwanun la yaghfiruhu Allah. Jadi catatan di sisi Allah itu ada 3. Yang pertama, catatan yang Allah tidak peduli kepadanya. Yang kedua, catatan yang tidak Allah tinggalkan darinya. Yang ketiga, catatan yang tidak Allah ampuni. Jadi ada catatan yang Allah enggak peduli, catatan yang tidak Allah tinggalkan, catatan yang tidak Allah ampuni. Fa amma ad-diwanu alladhi la yaghfiru Allah ta'ala fasyirku, qala Allah ta'ala innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allah 'alaihi jannah. Maka adapun catatan yang tidak Allah ampuni, maka itu adalah perbuatan syirik. Jadi ketika seseorang meninggal dalam keadaan syirik, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak ampuni. Sebagaimana yang di hadis syarah arba'in yang kita bahas. Jadi ketika seseorang datang kepada Allah tanpa membawa kesyirikan, walaupun dosanya seluas bumi, seluas langit dan bumi, Allah enggak peduli, Allah ampuni. Tapi kalau dia datang menghadap Allah membawa kesyirikan, itu tidak ada ampunan baginya. Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di dalam Quran surah An-Nisa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni syirik dan mengampuni selain dari syirik. Wa amma ad-diwanu alladhi la ya'ba'u Allah bihi syai'an fa dhulmul 'abdi nafsahu fi ma bainahu wa bain Allah azza wa jalla. Maka adapun catatan yang Allah enggak peduli, itu adalah kezaliman seorang hamba kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi catatan yang Allah enggak peduli itu ya sifat zalim kita kepada diri kita sendiri. Bermaksiat kepada Allah. Allah sudah mengatakan salat itu wajib, puasa itu wajib,
menghormati tetangga dan lain sebagainya, tapi kita melanggar, kita lagi menzalimi diri kita sendiri. Maka kata Rasulullah, itu catatan yang Allah enggak peduli. Kalau kita bertaubat, Allah enggak peduli maksiat yang kita lakukan itu. Kalau kita akui, kemudian kita sesali, kita bertaubat, Allah enggak peduli. Allah akan ampuni. Wa amma ad-diwanu alladhi la yatruku Allahu minhu syai'an fa dhulmul ibadi ba'duhum ba'dha fal qisasu la mahalah. Maka adapun catatan yang tidak Allah tinggalkan, Allah tagih catatan itu, yaitu sifat zalim seorang hamba kepada sesama. Jadi sifat zalim hamba kepada sesama manusia, maka itu tidak Allah tinggalkan. Selesaikan dulu permasalahannya, baru Allah ampuni. Qismatun ukhra, macam-macam yang lain. I'lam anna adh-dhunuba tanqasimu ila saghairi wa kabairi wa qad kathura al-ikhtilaf وقد كثر الاختلاف فيها واختلفت الأحاديث في عدد الكبائر. Kata Imam Ibnu Qudamah, bahwasanya dosa itu terbagi kepada kecil dan juga besar. Ketahuilah dosa itu terbagi kepada kecil dan juga besar. Di dalam sebuah hadis yang kita bahas di dalam Shahihul Ibad, di situ disebutkan la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil itu apabila itu dilakukan terus menerus, dan tidak ada dosa besar itu diampuni dengan istighfar. Jadi dosa itu ada dua, yaitu dosa kecil dan juga dosa besar. Wal ahaditsus sihahu fi dzikriha khamsah. Adapun hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang ini ada 5. Al-awwalu, yang pertama, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, tinggalkanlah oleh kalian tujuh dosa besar. Jadi hadis yang pertama ada 7 dosa besar. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, wa ma hun, apa itu 7 dosa besar? Qala, Rasulullah menjawab, asyirku billahi was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wattawalli yaumaz zahfi wa qadhaful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Jadi ada 7 dosa besar. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk dosa besar. Tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubatan nasuha. Nah, yang kedua adalah sihir, perbuatan sihir, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, kemudian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Maksudnya itu dengan hak itu dengan kisos. Kalau seseorang dibunuh tanpa hak, maka itu tidak boleh. Jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh
dibunuh, itu tidak boleh kecuali dengan hak Islam. Dia mencuri, tangannya dipotong, itu hak Islam. Dia membunuh, kemudian balasannya kisos, itu hak Islam. Wa aklur riba, dan memakan riba, wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim, wat tawalli yaumaz zahfi, dan melarikan diri dari peperangan, wa qadhaful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh perempuan yang baik-baik berzina. Itu dosa besar. Ats-tsani, yang kedua, hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, hadis dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam suila, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyud dzambi akbar, dosa apa yang paling besar? Qala, Rasulullah menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar itu yang pertama adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khalaqak. Sedangkan yang menciptakanmu adalah Allah. Jadi membuat sesembahan di samping Allah, sedangkan yang menciptakan kita Allah. Syirik, itu dosa yang besar, yang paling besar. Qala tsumma ai, kemudian seseorang itu bertanya lagi, lalu apa lagi dosa yang paling besar? Qala an taqtula waladak khasyata ay yut'ama ma'ak. Yang kedua, engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Jadi di zaman jahiliyah itu udah terjadi hal-hal seperti ini. Jadi membunuh anak karena takut miskin, atau yang membunuh anak karena malu, lahir perempuan dibunuh, atau anaknya yang lahir takut nggak bisa ngasih makan, takut miskin, takut dia ikut makan bersama, dibunuh. Jadi ini dosa yang paling besar. Yang ketiga, qala tsumma ayyin, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala an tuzani halilata jarik. Yang ketiga adalah dosa yang paling besar, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini dosa yang paling besar. Ats-tsalitsu, yang ketiga, haditsu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabairu al-isyraku billah wa 'uququl walidain. Kata Nabi, dosa besar itu adalah berbuat syirik kepada Allah dan juga mendurhakai kedua orang tua. Jadi bermacam-macam hadis tentang dosa besar. Yang keempat, ar-rabi'u ala unabbi'ukum bil akbaril kabair. Aku tunjuki kalian dengan dosa besar yang paling besar. Qauluz zur au qala syahadatuz zur, yaitu perkataan palsu, perkataan dusta, atau sebagaimana disabdanya syahadatuz zur, persaksian dusta, persaksian palsu. Al-khamisu hadithu Abi Bakar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam
dzukirat indahul kabair faqala al-isyraku billah wa 'uququl walidain. Yang kelima, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan kepada di sisinya kabair, dosa-dosa besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah wa 'uququl walidain. Dosa besar itu adalah berbuat syirik kepada Allah dan juga mendurhakai kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa faqala ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Kemudian Nabi duduk, lalu Nabi mengatakan, ketahuilah perkataan dusta dan juga persaksian dusta. Fama zala yatakarriruha hatta qulna laitahu sakata. Nabi selalu mengulang perkataan ini, qauluz zur wa syahadatuz zur, perkataan dusta dan juga persaksian dusta. Jadi di dalam 5 hadis ini ada bermacam-macam dosa besar. Ada yang mengatakan, ada yang 7, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4. وقد اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة والأحاديث في الكبائر لا تدل على حصرها فيها ولعل الشارع قصد الإبهام ليكون الناس على وجل من الذنوب لكن يعرف من الأحاديث أجناس الكبائر ويعرف أيضا أكبر الكبائر. فأما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى معرفته وقد تكلم العلماء فيه في عدد الكبائر فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال هي 4. Jadi ada yang meriwayatkan 4, waruya an Ibnu Umar, itu ada 7. Wa kana Ibnu Abbas idza balaghahu qaulu Ibnu Umar innaha 7. Ibnu Abbas mengatakan sependapat dengan Ibnu Umar, dosa besar itu ada 7. Wa qala Abu Salih an Ibni Abbasin hiya ma aujabal hadda fid dunya. Abu Salih mengatakan dosa besar itu apa-apa yang menuntut hukuman di dunia. Nah, itu dosa besar. Jadi nggak hanya terbatas kepada yang 7. Jadi pokoknya dosa yang ada tuntutan hukum di dunia, nah itu dosa besar. Wa an Ibnu Mas'udin annal kaba'ira min Fatihatin Nisa'i ila qawlihi in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, dosa besar itu dari awal surah An-Nisa sampai kepada firman Allah in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jadi yang termasuk dosa besar dari awal An-Nisa sampai ayat 31. Wa qala Sa'id Ibnu Jubair wa hiya kullu dzambin aw 'adallahu 'alaihi an-nar. Jadi Abu Saleh tadi mengatakan dosa besar itu apa-apa yang menuntut hukum di dunia. Maksiat yang dilakukan yang menuntut hukum di dunia. Sa'id bin Jubair mengatakan dosa besar itu setiap dosa yang Allah janjikan neraka baginya. Nah, itu dosa besar. Nah, tadi kalau yang 7 kita sebutkan itu
Di lain itu contohnya sifat munafik. Munafik itu Allah janjikan neraka, berarti itu termasuk dosa besar. Kalau kita merujuk kepada Sa'id bin Jubair. Ada dosa-dosa yang lainnya yang Allah janjikan neraka baginya. Wa qala Abu Talib al-Makki al-kabairu adapun dosa besar itu sab'u asyarun, ada 17. Arba'atun fil qalbi, 4 perkara ada di dalam hati, yaitu asyirku wal israru 'alal ma'siyati wal qanutu min rahmatillah wal amnu min makrillahi ta'ala. Dosa besar itu ada 17, 4 diantaranya ada di hati. Yang pertama syirik, yang kedua terus menerus melakukan maksiat, yang ketiga berputus asa dari rahmat Allah, yang keempat merasa aman dari tipu daya Allah. Itu dosa besar. Wa arba'atun fil lisan, 4 perkara ada di lisan. Syahadatuz zur wa qadhful muhsanat wal yaminul ghamus was sihir. Perkataan persaksian dusta, menuduh perempuan muslimah, perempuan salihah, kemudian sumpah palsu, yang keempat adalah sihir. Wa thalathatu fil baton, dan 3 perkara fil butun, di dalam perut. Syurbul khamar wa aklu malil yatim zulman wa aklur riba. Minum khamar, makan harta anak yatim dengan zalim, kemudian makan makanan riba. Wasnatani fil farji, dan 2 ada di kemaluan. Az-zina wal liwatatu, yaitu zina dan juga liwatah, yaitu perbuatan kaum Nabi Lut, homoseksual. Wasnatani fil yadain, dan 2 perkara ada di tangan. Al-qatlu was-sariqatu, yaitu membunuh dan juga mencuri. Wa wahidatun fir rijlaini, dan 1 ada di kaki. Al-firaru minaz zahfi, yaitu lari dari peperangan. Negaranya lagi diserang, malah lari. Contohnya lagi dibutuhkan. Muara Teweh ini misalnya lagi diserang, malah kabur. Itu namanya melarikan diri dari pertempuran. Wa wahidatun fi jami'il badan, dan 1 ada di seluruh badan kita. Apa itu? Wahiya uququl walidaini, itu mendurhakai kedua orang tua. Jadi ada 17, 4 di dalam hati, 4 di lisan, 3 di perut, 2 di kemaluan, 2-nya di tangan, 1 di kaki, 1 di seluruh badan. Ada 17. Wa hadza yumkinu ayyuzada alaihi wa yanqusu minhu dan ini bisa jadi bertambah, bisa jadi kurang. Fa in darabal yatim wa ta'dzibuhu akbaru min akli malihi wallahu a'lam. Karena ketika seseorang memukul anak yatim atau mengadab anak yatim, itu udah pasti lebih besar daripada hanya sekedar makan harta anak yatim. Jadi di sini disebutkan memakan harta anak yatim. Kalau dia memukul
Kalau dia mau azab, menyiksa anak yatim, pas tentu itu lebih besar daripada hanya sekedar memakan harta anak yatim. Jadi boleh jadi bertambah, boleh jadi berkurang dari yang 17 itu. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.